Halo, selamat pagi kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita geografi tentang penginderaan jauh untuk tata guna lahan dan transportasi ya. Hari ini yang aspek sudah kemarin waktu di Google Meet ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang unsur interpretasi citra. Kemarin kita sudah bahas sekilas tentang rona dan warna ya kan. Nah, ini gambarnya rona dan warna. Kalau kemarin kalian masih banyak yang bingung gambarnya yang mana ya. Nah, ini Bu ulangi lagi. Yang pertama ada rona dan warna ya. Unsur interpretasi citra yang bisa kita gunakan yang pertama adalah rona dan warna. Rona dan warna ini bisa dilihat dari tingkat kecerahan atau kegelapannya suatu objek. Misal kalau kalian lihat pada sungai. Nah, biasanya sungai yang berwarna terang adalah sungai yang tercemar. Jadi sungai yang tercemar itu dia nggak bisa menyerap cahaya, jadi dia akan memantulkan cahaya. Nah, ketika dia memantul kayak di cermin memantul, otomatis dia akan lebih cerah warnanya, berwarna putih seperti ini. Tapi kalau dia berwarna lebih gelap ya kan, seperti gambar di sebelah kiri, nah berarti bisa dikatakan sungai tersebut lebih jernih gitu ya. Nah, lanjut yaitu bentuk atau gambar. Bentuk itu bisa dicirikan dengan bentuknya L, I, atau U, atau segi empat. Nah, gunung itu biasanya berbentuknya kerucut ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk yang bisa kita gunakan untuk mengenali sebuah objek tertentu. Misalnya seperti contoh ini ada peta ya. Ini ada citra sih, citra satelit. Ini Ibu ambil dari Google Earth ya. Nah, contoh kalau ini kalian bisa deskripsikan ini kira-kira apa ya? Oh, jangan ini aja. Ini kira-kira apa ya? Kalau ini kan udah ada namanya nih, hospital, rumah sakit. Nah, kalau ini kira-kira apa ya? Oh, kalau ini karena gambarnya bentuknya seperti huruf L, ya kan? Ini bisa dipastikan ini adalah bentuk sekolah, Bu, misalnya seperti itu. Kalau ini rumahnya rumah, ini bentuknya kotak-kotak kecil-kecil dan hampir sama semua. Nah, berarti ini bisa dipastikan ini adalah kompleks perumahan, ya kan? Nah, kalau rumahnya seperti ini, kira-kira nah, kalau kayak gini ini bukan perumahan, berarti ini pemukiman biasa gitu ya. Tuh, misalnya ini mana ya? Ada contoh lagi nggak? Nah, seperti ini. Misalnya kita mendeteksi ini apa? Kira-kira ini sungai atau jalan ya? Oh, ini jalan, Bu. Jalan. Kalian tahu jalan dari mana? Karena misalnya ini di sini ada headlow ya kan, ada bundaran, lalu di sini ada kawasan pemukiman, ada pohon-pohon juga di samping kanan kirinya kayak gitu. Itu bentuk panjang, lebar seperti itu. Nah, ukuran itu menyatakan jaraknya, luasnya, dan tingginya dari objek tersebut, besar atau kecil. Nah, sekarang masuk ke tekstur. Kita juga bisa mengenali suatu objek itu dengan yang namanya tekstur. Teksturnya bagaimana, halus apa kasar. Biasanya tekstur yang berbeda, gambarnya misalnya hampir sama, itu merupakan objek yang berbeda juga. Gitu. Di sini Bu Ratna punya citra juga ya. Kalau kalian bisa amati di gambar ini ada yang kayak ini teksturnya gimana, kasar apa halus? Kasar ya kan, ini juga kasar, ini kasar. Nah, kalau ini gimana? Oh, ini lebih halus. Nah, berarti bisa dipastikan kalau gambar ini dari teksturnya halus.
ya kan, cenderung sama semua kalau ini halus. Lalu kalau dilihat dari bentuknya bagaimana? Bentuknya hampir sama semuanya, ya kan. Nah, berarti ini bisa dipastikan objek apa misalnya. Oh, ini ternyata sawah, persawahan gitu. Lalu ini apa kira-kira, karena ini kasar dan lain sebagainya. Nah, ini pepohonan, ya kan. Nah, karena pepohonannya itu bentuknya tidak beraturan, ada jenis-jenisnya ini ada banyak. Jadi bukan perkebunan. Kalau perkebunan biasanya pohonnya sama, ya kan. Dia akan membentuk tekstur yang sama, membentuk pola yang sama. Tapi karena ini pohonnya ini enggak sama, ada yang tinggi, ada yang rendah, jenis pohonnya juga berbeda-beda, dan dia juga lebat. Yang ini lebat, yang ini lebat ya. Kalau ini agak jarang. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa bisa dikatakan ini misalnya tanaman hutan mungkin, ya kan, atau tanaman apa ya, kebun. Ya, yang pasti ini bukan tanaman perkebunan gitu ya. Ini tanaman hutan kayak gitu, karena ini tanamannya tidak sama semuanya kayak ini. Nah, ini ya kan, ini ada satu di sini, ini ada yang hampir sama juga sama yang ini tadi gitu, ada yang di sela-selanya. Lalu selanjutnya ada pola dapat menandai suatu objek yang sama. Misalnya objek seperti pada gambar ini adalah tanaman kelapa sawit. Nah, menanam kelapa sawit itu bisa dengan pola tertentu. Nah, coba seperti ini. Nah, kalau sebelah-sebelahnya ini sudah pasti bukan kelapa sawit. Kalau ini misalnya rumput-rumput biasa kayak gitu. Selanjutnya ada bayangan. Nah, bayangan ini biasanya dia menyatakan ketinggian suatu tempat seperti itu. Contohnya ini kan ada gambar kotak gitu aja ya kan. Nah, kita nggak tahu nih kotaknya ini kotak apa, ya kan, tinggi atau enggak kayak gitu. Nah, tapi coba dilihat di samping-sampingnya si kotak ini, ya kan, sebelah kiri sama yang belakang itu ternyata terlihat sebuah bayangan. Nah, bayangan ini bisa menandakan ketinggian suatu bangunan tersebut. Berarti bangunan yang kotak ini gambarnya ini tinggi, bangunannya besar, tinggi. Lalu ada juga ini. Nah, ini ada gedung kan, ya kan. Nah, ini ada gedung. Nah, ini juga bisa terlihat ini ada bayangannya. Berarti itu terlihat gedungnya ada juga tinggi. Ini menara, ya kan. Nah, karena menara itu tinggi, dia juga akan membentuk suatu bayangan. Jadi bayangan ini merupakan penanda bahwa bangunan tersebut tinggi atau memiliki ketinggian tertentu begitu. Selanjutnya situs ini merupakan letak suatu objek terhadap objek yang lain di sekitarnya. Biasanya kalau situs itu yang alam dengan yang alam, yang alami dengan yang alami, pembandingnya seperti itu. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar ini adalah gambar sebuah gunung. Gunung itu nggak cuma segitiga gitu aja ya kan, tapi gunung itu ada ini loh, kalau kalian tahu ada kayak garis-garisnya ini ya kan. Nah, ini namanya igir. Nah, yang seperti ini nih igir namanya, igir, ini igir ya kan. Nah, bisa nggak kira-kira rumah itu didirikan di igir-igirnya ini? Nggak bisa, karena curam ya kan. Nah, sehingga perlu tempat-tempat yang landai. Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah pemukiman ya kan, rumah-rumah warga. Nah, kalau kita lihat sekilas dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa pemukiman di daerah pegunungan ya kan,
mengelompok pada suatu kawasan tertentu yang dipandang bahwa lokasinya tidak curam atau lebih datar seperti itu. Nah, kalau ini asosiasi. Asosiasi itu membandingkan antara membandingkan dengan objek yang lain. Nah, objeknya ini biasanya objek dari bangunan atau buatan manusia, ya, yang dibuat oleh manusia. Intinya seperti itu. Contohnya, kira-kira nih dari gambar ini apa yang bisa kalian lihat? Ini kira-kira ini kawasan apa? Nah, misalnya kita jawab ini adalah stasiun seperti itu. Dari mana kamu tahu ini stasiun? Oh iya, karena saya melakukan asosiasi gitu. Berasosiasi dengan apa? Misalnya ini ada rel kereta api ini. Nah, kita bisa lihat rel kereta api di sini. Lalu di sini ada seperti gerbong kayak gitu, ya kan? Lalu ini bisa dibilang ini adalah parkirannya, ya kan? Parkiran motor dan lain sebagainya kayak gitu. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa ini adalah stasiun. Tadi stasiun dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan si rel, ya kan? Lalu gerbong kereta apinya, parkiran dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada konvergensi bukti. Konvergensi bukti ini nggak cuma misalnya nih kita menemukan satu bentuk yang hampir sama. Nah, itu kita kerucutkan sampai menemukan satu yang benar-benar itu adalah objeknya. Contoh, kita ini nemu gambar. Nah, gambarnya adalah gambar berbentuk bintang gitu. Apa aja yang berbentuk bintang kira-kira? Daun yang berbentuk bintang. Ditulis semuanya. Ada kelapa sawit, ada nipa, ada eno, ada sagu kayak gitu. Nah, terus dilihat lagi kira-kira polanya bagaimana dari bentuk-bentuk ini. Oh, kalau digambar polanya misalnya tidak teratur. Nah, dari yang sudah kalian sebutkan ini diambil kira-kira yang berbentuk tidak teratur apa aja. Nipa jelas tidak teratur. Kalau kelapa sawit sama kelapa ini kan ditanamnya harus teratur ya dengan jarak tadi. Jadi membentuk pola yang teratur tadi. Lalu ada enau, ada sagu. Nah, ini teratur. Tidak teratur, sorry. Terus dilihat lagi, kan kita masih 3, kita harus nemuin 1. Dilihat lagi dari ukurannya bagaimana. Ternyata ukurannya kurang dari 10 meter. Nah, kira-kira yang ukuran kurang dari 10 lebih dari 10 meter, kira-kira pohon apa gitu. Sagu, enau itu ada di hutan, ya kan? Itu berarti tinggi, biasanya tinggi-tinggi. Nah, ya bisa dikatakan ini. Nah, terus apa lagi? Situs. Dilihat di sekitarnya. Dia situsnya dekat dengan apa? Misalnya air payau. Nah, berarti enau sama sagu yang dekat dengan air payau apa? Sagu. Nah, akhirnya kita menemukan satu objek, ya kan, yang benar yaitu sagu gitu. Dari pembelajaran kita hari ini, ya, silakan dicatat. Kalian hanya melakukan pencatatan aja, lalu dikirim ke psikologinya masing-masing, ya kan. Silakan difoto, dikirim ke psikologinya masing-masing. Lalu minggu depan kita akan melakukan praktek, atau kita akan mempraktekkan interpretasi citra. Nah, jadi nanti kalian akan melakukan itu minggu depan, ya. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.